dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin untuk mewawancara Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Utara 07 untuk melakukan wawancara mengenai manajemen sekolah di sini. Baik, terima kasih. Selamat datang Ibu ucapkan. Perkenalkan, nama Ibu Ariyanti selaku Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Utara 07 wilayah Kecamatan Perama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami bisa membantu, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menjawab apa yang dikehendaki oleh adik-adik semua. Silakan. Iya, baiklah, langsung aja Bu. Untuk pertanyaan pertama, kendala apa saja yang sering terjadi dalam mengelola sekolah di sini, Bu? Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Selama saya di sini, masa pandemi, masih dalam masa pandemi ya. Jadi kendalanya khususnya ya susah bertemu dengan siswa, sehingga harus melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di sini untuk daring itu kendalanya untuk komunikasi dengan siswa langsung kan susah ya. Jadi harus dengan alat media komunikasinya, terutama HP. Nah, kadang-kadang kuota. Iya, kuota dari orang tua murid itu yang pekerjaan mereka itu kadang-kadang yang tidak tetap. Dengan adanya pandemi, mereka juga ada yang di PHK, ada yang tidak kerja dan sebagainya. Maka disitulah kendalanya. Namun ada beberapa cara juga yang bisa kami lakukan sehingga anak-anak tetap bisa belajar, bisa lanjut melaksanakan sekolah ini langsung berjalan terus tanpa mengalami hambatan yang berarti. Jadi guru-guru juga kadang-kadang memberikan kemudahan. Misalnya kuota orang tua hari ini tidak ada, bisa besok diserahkan tugasnya. Orang tua yang bekerja ditunda, entar malam atau kapan juga bisa. Jadi tidak harus menyerahkan tugas, tidak harus hari ini. Itu di masa pandemi ya. Nah, sekarang di masa selanjutnya setelah PTM, alhamdulillah kendala pun berkurang. Namun namanya juga ini harus tetap protokol kesehatan. Kadang anak-anak itu yang susah. Mereka masih senang untuk bertemu dengan temannya secara tidak sengaja, mereka ngobrol gitu. Namun alhamdulillah semua bisa dikendalikan dengan baik ya untuk ini. Jadi di sini tidak ada kendala yang berarti, yang sangat berarti gitu, yang maksudnya bisa diatasi semua kendala gitu. Masih bisa diatasi. Iya, betul. Itu yang bisa kami berikan di sini. Jadi semua Bapak Ibu guru, TENDI itu bisa mengendalikan keadaan, istilahnya bisa menyesuaikan diri gitu ya. Anak-anak itu juga begitu. Kami menyadari dengan keadaan orang tua juga, sehingga kami bisa berjalan selaras untuk bisa meraih cita-cita. Itu sedikit dari kami. Lalu Bu, izin bertanya lagi Bu. Kalau dalam pengadaan pegawai baru nih Bu, ada nggak sih Bu persyaratan khususnya supaya kualitas di SD ini tuh meningkat? Tentu saja ada. Paling tidak ijazah. Dari pelamar paling tidak ijazah itu harus linear. Setidaknya kalau ngajar SD lulusan PGSD itu yang utama ya. Kemudian kalau bisa sih mereka yang punya keterampilan ya, tapi kan belum bisa melihat kita. Kalau keterampilan baru orang yang bersangkutan terjun ke sekolah baru kelihatan keterampilannya. Tapi yang utama pasti ijazahnya dulu ya. Kemudian usia juga, usia ya kalau bisa jangan melebihi batas kan gitu kan. Ada yang orang udah usianya udah ini baru lulus kuliahnya gitu, penyelesaian masa lalu gitu mungkin ya. Jadi ya untuk saat ini alhamdulillah sekolah di sini gurunya cukup. Jadi belum menerima pegawai baru gitu. Iya, belum menerima pegawai baru. Namun seandainya terjadi gitu, yang kami utamakan ya pastilah lulusan yang linear gitu. Sesuai. Mudah-mudahan punya keterampilan dan kelebihan yang bisa diaplikasikan di sekolah
mereka bisa mengajar dengan hati yang ikhlas, yang baik, ya otomatis kalau bisa sih bisa menuntun anak-anak ke arah yang lebih unggul itu pastinya. Iya, sehat jasmani dan rohani pasti, ya kan? Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah guru atau pegawai yang kurang aktif bersosialisasi Bu? Jika ada, bagaimana upaya untuk mengatasinya ya Bu? Alhamdulillah di sini selama ini tidak ada guru yang tidak aktif, jadi semua aktif. Ya, misalnya ini, misal ada sesuatu hal yang mereka tidak aktif itu bukan karena malas ya, tapi karena ada sesuatu hal yang mereka harus kerjakan gitu, sehingga mereka izin gitu aja. Jadi guru-guru di sini baik laki-laki atau perempuan, yang muda, yang tua, semuanya alhamdulillah aktif di bidangnya masing-masing gitu ya, di kelasnya masing-masing. Tidak ada keluhan dari orang tua menyampaikan guru ini kok begini, tidak ada, alhamdulillah. Dan yang saya lihat juga selama ini datang tepat waktu, waktunya masuk, waktunya pulang ya sampai jam pulang, tidak pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan gitu. Jadi kalau misalnya mereka pergi pamit kemana untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan, mereka pamit dan nanti pun akan kembali pada saat jam pulang. Iya, karena harus absen. Iya. Ya, absennya langsung, tidak bisa digantikan orang lain gitu ya. Sementara selama ini alhamdulillah mereka tertib. Jadi pagi sebelum jam 6.30 mereka sudah siap di sekolah. Kan absen batasnya sampai jam 6.30 dan pulang sampai jam 15 ya, 15.00 baru mereka pulang. Itu kadang ada yang sampai sore, ada yang sampai jam 4, jam 5 gitu malahan. Itu walaupun di masa seperti ini pulangnya cepat tuh tetap ditunggu sampai iya, tetap batas waktunya masuk ya, tetap mereka. Misalnya sekarang PTM Senin, Rabu, Jumat. Iya. Jadi 3 hari itu mereka dari pagi sampai sore. Kecuali pamit ada sesuatu, mau melakukan sesuatu di luar baru pamit gitu. Seperti tadi ada yang keluar pamit karena akan mencari sesuatu gitu, itu pamit. Nah kemudian nanti balik gitu, sebentar atau akan membeli apa gitu. Tapi itu pun dilakukan setelah jam PTM selesai. Iya. Pas pada saat PTM tidak ada yang meninggalkan sekolah. Insya Allah. Iya. Itu ya. Selanjutnya bagaimana Bu kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini Bu? Apakah cukup memadai atau masih ada sesuatu yang kurang? Oke. Sebetulnya dibilang memadai juga cukup, dibilang kurang ya kurang gitu. Tergantung kita ya. Untuk sarpras di sini pembelajaran di kelas yang menggunakan alat-alat seperti infokus segala itu alhamdulillah hampir cukup, tapi belum setiap kelas, kita kan punya 8 kelas, tapi belum ada 8 infokus yang kami miliki, jadi masih ada yang bergantian gitu. Kemudian lab untuk laboratorium komputer juga alhamdulillah PC udah nambah, kemarin punya 1, sekarang udah punya 2 karena kan wajib ANBK kemarin. Jadi kalau PC 1 kita khawatir untuk pelaksanaan ANBK terjadi kemacetan gitu ya, makanya nambah 1 lagi PC, sehingga alhamdulillah kemarin ANBK berjalan normal, lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dan internet juga, nah namanya internet kan kita juga nggak bisa ini sendiri ya, kalau kadang-kadang mati emang dari sononya gitu. Bukan kita yang membuat mati gitu. Kadang-kadang internet itu tahu-tahu mati, tapi sebentar kita mulai lagi gitu. Kita pakai 2, IndiHome sama Astinet gitu. Kalau Astinet itu intinya untuk PPDB itu kita menggunakan Astinet itu ya alhamdulillah sih lancar selama ini, tidak ada kendala suatu apapun. Nah untuk yang lain-lain sarpras untuk guru yang diperlukan komputer, laptop. Nah laptop rata-rata guru sudah memiliki masing-masing. Laptop sekolah digunakan ada di ruang lab gitu, nanti bisa dipakai siapa aja yang membutuhkan, dari guru-guru atau dari anak yang memerlukan. Untuk operator juga
sudah cukup untuk laptopnya, komputernya yang digunakan untuk membuat data-data kita yang perlu dikerjakan oleh operator. Alhamdulillah sudah memenuhi syarat semuanya gitu. Nah untuk gedung misalnya nih, kita sebenarnya udah cukup ini ya, namun kita emang kelas kita punya 8 muridnya, rombelnya ada 10, jadi ada 2 yang paralel. Tapi yang paralel itu hanya kelas 1 dan kelas 2. Kelas tinggi tetap seperti biasa di kelasnya masing-masing, tidak terganggu, tidak ada masalah. Ya. Kemudian untuk surprise yang lain ya, musola ada, UKS ada, kemudian perpustakaan alhamdulillah ada. Kalau mau bantu ngatur boleh. Ini buku-bukunya gitu. Mau nyumbang buku-bukunya juga boleh. Kalau di masa pandemi ini Bu, gimana Bu kayak sarana prasarananya? Kayak kan kita harus beli pengukur ini. Oh ya itu untuk dari sekolah prokes. Ya, Ya untuk prokesnya alhamdulillah semua terpenuhi. Pengukur suhu kita baru punya 4 ya. Sebetulnya sih kalau untuk murid ini ya kita dianggap cukup ya cukup, kurang ya kalau mau beli lagi ya tidak apa-apa. Tapi 4 alhamdulillah selama ini udah bisa cukup kepakai. Jadi untuk piket di depan itu setiap datang kan dijaga ketat oleh satpam dulu. Satpam selalu memberikan pelayanan pada anak-anak, mengukur suhu setiap datang. Jadi satpam itu hanya menentukan suhu anak itu berapa. Misalnya di atas 37 otomatis ada pertanyaan, ini anak boleh masuk apa enggak gitu. Nah kalau yang udah 36, otomatis langsung anak kamu boleh masuk, silakan tempat di ruang tunggu gitu, di tempat kan banyak tempat duduk tuh. Di sana anak-anak disuruh menunggu di sana. Baru guru piket masuk duduk di tempat meja yang tersedia, ada 3 tempat duduk itu bergilir kita kelas 1, 2, 3 dulu. Kemudian yang piket mengukur suhu dan mencatat kesehatannya anak-anak, kita catat suhunya berapa, suhu badannya. Kalau udah memenuhi syarat 36,6, 36,7 gitu, anak-anak dibolehkan untuk masuk. Kemudian ditanyain juga kesehatannya, kamu batuk tidak, pilek tidak, seperti itu gitu. Jadi catatan untuk kami semua. Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan, untuk hand sanitizer, kemudian wastafel, semua kamar mandi ya. Kamar mandi kita punya 3 di lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya ada. Kemudian wastafel ini di depannya ada, di atas itu semua ada. Kemudian dibantu dengan seperti ember gitu ya, untuk cuci tangannya ada ember yang kemudian di bawahnya ada ember juga gitu. Itu juga untuk menambah yang bukan permanen gitu ya. Jadi itu alhamdulillah semuanya udah cukup baik. Untuk hand sanitizer setiap ruang ada, ditempati hand sanitizer di dalam ruangan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tadi belum sempat cuci tangan, tapi diwajibkan setiap anak yang datang itu diukur suhu langsung disuruh cuci tangan di depan itu kan ada itu 2 tempat ya, gitu. Itu di situ anak-anak harus cuci tangan. Alhamdulillah selama ini semua untuk sarana protokol kesehatan sudah mencukupi gitu ya. Timbangan juga setiap ini anak-anak ditimbang gitu ya. Kemarin karena ini pas pandemi, jadi kemarin pas PTM itu awal mulai ditimbang. UKS kita alhamdulillah Pak. Jadi di sini emang kita udah mendapatkan predikat sekolah sehat. Tingkat kecamatan juara 1 tahun kemarin. Ya sebelum pandemi itu kita mendapatkan predikat sekolah sehat tingkat kecamatan, dan harapan kedua tingkat kota Madia. Tingkat kota. Jadi ya alhamdulillah kita harus mempertahankan itu. Sampai saat ini, dan sarana kesehatan itu yang utama. Oke, ada lagi? Selanjutnya Bu, dari segi gurunya nih ya Bu, kan sekolah ini berada di pemukiman ya Bu ya. Gimana sih Bu hubungan guru dengan masyarakat sekitar? Ya alhamdulillah masyarakat juga rata-rata juga orang tua murid. Ya. Ada juga sih yang di sini emang komplek ya. Kita emang ada yang anaknya tidak ada sekolah di sini, mereka banyak juga pensiunan gitu. Alhamdulillah
kita kerjasama dengan satpam, koordinasi dengan Pak RT-nya, Pak RW-nya, semuanya berjalan baik. Dan RW-nya juga, Pak RT-nya itu setiap ada kegiatan datang ke sini, seperti ada vaksin. Kemarin pas tatap muka pertama beliau hadir, selalu mengunjungi kita gitu. Terus masyarakat di sini juga tidak istilahnya tidak merasa terganggu, aman-aman aja, tenang-tenang aja, tidak ada laporan ini itu dari luar. Pak RT-nya pun juga mendukung gitu. Nah kemarin juga vaksin itu pas pertengahan Desember kemarin vaksin juga ada Pak RT, Pak Lurah semua pada mendukung, ada datang ke sini ya. Kemudian Satpol PP-nya alhamdulillah juga dari kepolisian juga datang memberikan dukungan, memberikan motivasi pada kami, semuanya berjalan lancar. Orang tua murid juga dukungan mereka terhadap kemajuan sekolah bagus, komunikasinya dengan guru-guru ya. Selama ini walaupun di masa pandemi pun kami tetap berkomunikasi melalui WA dan sering menggunakan Zoom. Pada saat sangat baik ya Bu. Alhamdulillah gitu. Dan mereka pas lagi PTM pun juga mereka selalu mendukung, diberikan arahan, mudah memahami, mudah mengerti. Jadi mereka misalnya datang jemput, udah habis itu pulang. Datang mengantar, selesai anak-anak dicek suhu sehat, boleh masuk kelas, mereka langsung pulang. Jadi alhamdulillah mereka sangat antusias untuk keberhasilan sekolah ini, untuk kemajuan sekolah ini, komunikasi dengan guru, dan kami ada komite ya. Kan komite selalu berhubungan, punya grup juga dengan komite, yaitu mereka yang selalu memberikan istilahnya masukan-masukan, memberikan dorongan untuk kita juga ya, memberikan support untuk anak-anaknya gitu. Nah komite itu sejalan dengan kami, kerjasama apapun yang diprogramkan semua untuk kemajuan sekolah gitu. Berarti peran komite sangat membantu. Iya benar, peran komitenya sangat mendukung banget gitu. Tanpa ada komite istilahnya ya kita kewalahan gitu kan. Dukungan mereka tentang kebersihan misalnya, kebersihan otomatis kan orang tua yang banyak berperan juga di sini gitu. Kemudian membantu juga untuk tanaman-tanaman hias itu kayak komunikasi dari guru kan otomatis ini sekolah butuh ini misalnya. Jadi bagaimana langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, kan komunikasi dengan komite seperti itu. Jadi orang tua sangat berperan dan kami pun sebagai guru harus selalu mengadakan komunikasi yang positif agar bisa kerjasama memajukan sekolah ini. Itu tujuannya, selalu memberikan dukungan dan bimbingan yang selanjutnya Bu, dari segi peserta didik, apakah ada masih saat pandemi ini masih ada kegiatan ekstrakurikuler di sini? Ada ekstrakurikulernya, yang utama yaitu pramuka. Kalau pramuka itu baik di masa pandemi ataupun tidak, itu namanya ekskul wajib. Jadi selama masa pandemi kita laksanakan daring. PTM pun ini kita belum menjalankan untuk ekskul, jadi masih daring. Anak-anak masih diberikan tugas melalui layanan WA atau Zoom gitu ya, oleh guru pramukanya, oleh instrukturnya. Kami punya instruktur untuk ekskul pramuka. Untuk pramuka kegiatan yang lain seperti ada kan tadinya sih di sini banyak ya, ada marawis, ada pesida, kemudian ada karate, pencak silat ya. Tapi belum bisa kami lakukan karena emang yang esensial aja, istilahnya yang wajib banget ya, seperti pelajaran-pelajaran itu terbatas, apalagi yang ekskul. Maka yang ekskul masih kita tahan, belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Jadi untuk yang selain pramuka stop untuk semua ekskul sementara di stop. Nanti kalau udah diizinkan dalam PTM ini baru akan kita lanjutkan lagi. Tapi tetap diprogramkan di RKS 2022. Tetap diprogram. Iya, tetap ada diprogramkan gitu. Jadi nanti kalau pas ada waktu udah mengizinkan, program tersebut kita jalankan. Seperti itu tadi ada marawis gitu. Ada kemudian pramukanya boleh tatap muka, mungkin kita bisa untuk gitu ya.
Selanjutnya ya Bu, pertanyaan terakhir. Gimana sih Bu upaya untuk mengembangkan kualitas peserta didiknya dalam proses pembelajaran terutama di masa PTM yang sekarang ini? Ya. Kami dari pihak guru emang belum begitu bebas ya untuk melakukan hal yang ini. Namun kami tetap dari guru itu tetap berusaha bagaimana supaya anak-anak itu bergairah, semangat untuk motivasi, mengikuti ya, selalu memberikan motivasi kepada anak itu. Kemarin sebelum pandemi pun ada kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka untuk berprestasi. Kita adakan lomba seperti pas Hari Pendidikan Nasional, kemudian 28 Oktober itu kita lakukan kegiatan berupa lomba-lomba terhadap siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita ambil juara 1 sampai 3, kemudian kita berikan motivasi pada siswa berupa hadiah walaupun sederhana. Itu salah satu contoh. Nah, untuk pengembangan yang akademik ya, literasi ya, anak-anak diberikan tugas membaca buku gitu, kemudian membuat ringkasan dan sebagainya. Nah, untuk sementara dalam masa PTM terbatas ini belum banyak yang bisa kami lakukan karena memang semuanya masih terbatas. Waktu pembelajaran pun terbatas 6 jam untuk kelas tinggi, 6 jam pelajaran ya, bukan jam ini tapi 6 jam pelajaran. Itu paling maksimal juga jam 11 udah pulang. Itu maksimal. Jadi sementara kami juga berusaha untuk bisa mengembangkan prestasi siswa, khususnya memberikan pelatihan-pelatihan pada guru-gurunya dulu ya, melalui webinar-webinar. Selalu mengikut sertakan apabila ada webinar yang berhubungan dengan peningkatan mutu. Kalau misalnya seperti pembuatan media pembelajaran itu, kemudian webinar anak-anak inklusi dan sebagainya, itu selalu kami mengikutkan guru-guru tersebut. Berarti rutin ya Bu? Iya, rutin kalau pas ada ya. Kalau ini kita kan kemudian melakukan pembinaan dari pengawas juga untuk guru-guru. Nah, pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh guru-guru itu kita laksanakan melalui workshop atau webinar-webinar tersebut ya. Jadi selalu menyarankan pada guru-guru, ikutlah. Sementara selagi ilmu tersebut bisa kita aplikasikan pada siswa kita untuk peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang pasti kita mengadakan evaluasi diri sekolah. Di mana sih yang bisa kita tingkatkan untuk sekolah kita yang seperti ini? Misalnya kita harus memperbanyak bagian membaca, bagian numerasi, matematikanya misalnya anak-anak ini kurang. Nah, kita tambahkan di situ ya, anak-anak kita latih untuk belajar lebih ya di bidang membaca atau literasinya, numerasinya di situ. Nah, evaluasi diri kita yang perlu diperbaiki itu yang mana? Kita harus tahu, misalnya bidang ini kok lemah banget ya, setiap lomba kok nggak pernah mendapatkan hasil. Nah, itu yang perlu dibina. IPA misalnya, IPA kok selalu kalau lomba kok nggak aneh ya. Nah, kita membentuk tim gitu. Di pengembangan IPA kita tunjuk satu guru siapa yang kira-kira kelihatan ahlinya di situ. Kemudian di bidang matematika kita tunjuk satu guru, ini pengembangan di bidang matematika. Kemudian untuk selanjutnya yang lain pun juga seperti itu. Jadi masing-masing guru kita berikan tugas untuk memberikan bimbingan kepada siswa sesuai dengan keahliannya yang kelihatan ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Iya. Itu dia tadi akhir dari pertanyaan kami Bu. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan kami tentang manajemen sekolah SDN Kebayoran Lama Utara 07 ini. Udah masih ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Saya kira cukup semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas ketersediaannya Ibu dapat kami wawancarai. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi kami tutup wawancara kali ini. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga mohon maaf ya. Itu yang bisa saya sampaikan seperti tadi. Mudah-mudahan
menjadi jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaannya ya, dan menambah nilai menjadi nilai terbaik untuk kakak semua, membantu dalam kegiatan apa ya istilahnya untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Insya Allah, amin, sukses untuk semuanya ya. Semoga menjadi guru-guru yang andal, mengajar dengan hati ya.